Ya, kita mengambil perbincangan dialog untuk politik nasional jelang Pilpres 2024. Masih bersama Mas Budi Aristiadi, penanggung jawab musyawarah rakyat yang kemarin berlangsung di Istora Senayan Jakarta. Ada analis politik Adi Prayitno, juga Mas Herzaki Mahendra Putra, Kepala Bakomstra dari Partai Demokrat, juga dari Koalisi Perubahan. Mas Zaki, analisanya menarik tuh dari Mas Adi. Sebetulnya Demokrat masih membuka diri untuk melihat semua hal berkaitan dengan menuju ke Pilpres 2024. Benar ya? Dan nggak sah juga kok itu. Bagaimana menurut? Jadi belum pasti nih koalisi perubahannya. Begini Mas Bayu, sampai dengan saat ini saya bisa sampaikan ya, kalau Demokrat komitmen dan konsisten dengan teman-teman koalisi perubahan. Kami sudah tanda tangan piagam, di situ Ketua Umum sudah komitmen bersama dengan Mas Anies Baswedan. Karena bagaimanapun ini kan juga melalui proses panjang ya, proses yang tidak mudah. Itu bagaimanapun aspirasi yang kuat ya, aspirasi yang kuat dari publik yang kami tangkap itu adalah inginkan perubahan gitu. Nah ini satu hal ya yang menjadi dasar. Makanya kalau kita lihat, kita cermati ya, Pak Erlangga datang, Caimin datang, tapi kemudian tetap kalau kata Caimin imannya masih kuat ini, Mas AHY gitu. Iya betul. Sampai waktu terakhir itu kami ketika ya memang kita bicara politik adalah art of possibility gitu ya. Mas AHY juga menyampaikan politik adalah art of possibility ya, seni kemungkinan, berbagai variasi, berbagai alternatif. Ya terus kita godok lah bagaimana yang bisa lebih optimal. Karena bagaimanapun ini kan pileg dan pilpres berjalan beriringan. Tidak bisa hanya fokus pada pilpres saja, tetapi tugas tanggung jawab kami sebagai partai politik kepada konstituen kan juga ada nih di daerah-daerah ya, ada dapil-dapil, ada di pileg juga. Jangan sampai kita sukses di pilpres tetapi kemudian jeblok di pileg. Harapannya tentu ini kedua ini bisa berjalan beriringan. Karena kan komponen utama negeri ini kan, kita bicara mengenai eksekutif, kita bicara mengenai legislatif dan yudikatif. Ya ranah kami di eksekutif dan di legislatif lah gitu, yang terutama saat ini untuk pemilu 2024. Nah kalau misalnya kita bicara, lalu bagaimana nih dengan situasi saat ini, ya jelas kita fokus ya, fokus terus dengan koalisi perubahan ini, kita terus dalami, kita persiapkan dengan matang, dan kami sangat menunggu sebenarnya tadi yang disebut-sebut tadi oleh Bang Budi tadi ya, kita ingin malah tiga-tiganya bisa maju jadi capres itu, ya kan? Ya memang kami dalam waktu dekat akan ada pertemuan juga rencananya Pak SBY dan Pak Prabowo ya, juga ada Mas AHY, akan ada diskusi juga. Tapi itu tadi, karena politik ini meskipun beda koalisi, beda posisi berpijak, tetapi komunikasi silaturahmi harus terus dijalin gitu. Janganlah kemudian seperti kata Mas AHY kita membangun garis demarkasi. Saya tidak mau komunikasi dengan dia, saya tidak mau ngobrol dengan dia, saya tidak akan mau berkoalisi dengan dia. Ini politik gitu. Ini untuk bangsa dan negara. Janganlah kemudian kita mengedepankan ego pribadi atau ego kelompok. Kita harus jaga komunikasi silaturahmi. Kenapa? Pemimpin-pemimpin negeri ini ya, partai politik ini akan menjadi panutan, ya akan menjadi teladan untuk masa di akar rumput. Kalau di atasnya tidak kompak, tidak bersatu ya, kemudian saling bermusuhan, ini akan menimbulkan keterbelahan dan konflik horizontal yang luar biasa di bawah. Nah itu yang kami tidak inginkan. Mas AHY selalu menyampaikan itu berulang kali. Kita boleh beda pandangan, boleh di parlemen kita beradu debat, boleh kita seperti ruangan ini saya dengan Bang Muni misalnya, atau Bang Budi Ari misalnya, itu beradu argumen. Ya tapi ya ini cukup di perdebatan cukup di sini gitu. Jangan kemudian menjadi masalah pribadi atau kemudian dibawa-bawa kemana-mana gitu. Karena bagaimanapun inilah demokrasi. Kita harus siap dengan perbedaan. Janganlah kemudian dengan perbedaan itu membuat kita berpisah, ya, apalagi terpecah belah gitu. Inilah esensi dari Bhinneka Tunggal Ika dan dari Pancasila. Kami Demokrat sangat meyakini itu, gitu. Kira-kira begitu. Silakan. Mas Adi kayaknya gatal kan tadi pengen komen kayaknya. Mas Adi, kalau kita dengar jawaban Bang Zaki sih udah agak confirm di koalisi perubahan, tapi Anda punya analisa berbeda. Ya pastinya di panggung depannya selalu mengatakan ini Pak Bayu. Bahkan koalisi Indonesia Bersatu yang jelas-jelas P3 sudah pindah ke lain hati juga ngomong itu masih solid coba. Ya betul. Jadi
Kalau kita melihat anatomi kekuatan politik yang berkembang, memang Demokrat itu sedang membuka hati dengan yang lain. Misalnya statement-statement Demokrat nggak segalak sebelumnya. Ya, Biasanya dan bukan tidak mungkin menjadi bandul yang penting nih di Pilpres 2024 terutama ya. ya artinya apa? Bagi Demokrat soal kemungkinan-kemungkinan berkoalisi dengan siapapun itu masih terjadi. Karena yang dibicarakan oleh Bang Herzaki itu sudah betul, Mas Bayu. Di 2024 itu bukan hanya tentang Pilpres ya, tapi yang Ya. paling penting adalah mengamankan pileksnya. Meski bagi banyak orang bahwa kotel efek itu hanya sebatas mitos ya. Karena seringkali misalnya tidak terlampau memberikan efek elektoral secara signifikan. Ya. Melihat PDIP dan Gerindra yang saya kira naiknya tidak sampai 2%, betul itu menjadi perdebatan. Tapi kan partai-partai ini melihat bahwa Pilpres itu adalah panggung besar yang menjadi mimpi semua elit, semua ketua umum partai untuk bisa bertanding. Ya. Itu satu hal yang saya kira menjadi kemewahan, yang kemudian membuat kenapa sampai saat ini ketua umum partai itu berharap betul untuk mendapatkan tiket pencapresan. Karenanya orang seperti Demokrat ya, seperti AHY, kemudian Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, ini bukan tidak mungkin mereka sampai saat ini bisa menentukan poros politik segala-galanya. Dibayangkan kalau Muhaimin Iskandar angkat kaki misalnya dengan koalisinya dengan Prabowo Subianto, kemudian ada Erlangga dan ada di situ di Partai Demokrat, Ya. ini bisa jadi poros politik yang bagi saya juga ngeri-ngeri sedap gitu loh, Mas. Nggak bisa dianggap Setuju. sepele. Ini tidak bisa dianggap sepele. Di situ ada mutual interesting, ada mutual understanding. Meski kita tahu Demokrat selalu mengatakan di poros perubahan itu ada equal treatment. Di mana ada equal treatment, capresnya sudah Nasdem, tapi cawapresnya juga ditentukan oleh Nasdem. Ini enggak equal treatment. Padahal suara Demokrat dengan Nasdem itu kalau tidak keliru, cuman selisih 40. Mirip-mirip dengan PKB nih. Jadi jangan-jangan sekarang masih kuat iman tuh maksudnya ada waktunya tuh ya. Nah, yang disebut kuat iman bagi saya karena Partai Demokrat belum membaca proposal yang ditawarkan oleh Muhaimin Iskandar. Tapi kan Caimin setelah pulang mengatakan siapa tahu setelah pulang itu iman politik AHY bisa berubah. Nah, itu pandainya orang NU tuh begitu cara bicaranya. Saat itu tidak berubah, tapi siapa tahu kalau proposal masuk akal, reasonable, kemudian menguntungkan secara politik bagi Demokrat ya. Saya kira memang itu tawaran-tawaran yang paling Ya. mungkin bisa diambil. Tapi bagi saya melihat dari jauh, Partai Demokrat itu partai politik yang cukup berpengalaman lah ikut pemilu. Nggak mungkin hanya sebatas hore-hore gabung Ya. dengan tidak mendapatkan insentif apapun secara signifikan. Oke. Mas Budi, kalau dari Musra kemarin kan ada nama-nama, tadi saya agak singgung sedikit, namanya 3 yang tampaknya disampaikan ke Pak Jokowi, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, tapi di dalam mekanisme pengumpulan suaranya di 29 daerah itu kan kesebut juga ada Anies Baswedan dan banyak lagi tokoh-tokoh daerah juga. Nah, sedikit saja pengen tahu, kalau waktu cawapres, apakah baik di capres maupun di cawapres ketika ditanyakan itu, nama AHY muncul juga nggak Mas Budi? Mumpung ada Mas Zaki. Musra ada nama Pak AHY. Oh, ada kan? Oh, Baik capres maupun cawapres. Kan ya, hasil musra itu tiap minggu kan kita laporkan ke publik. ya, Seluruh nama-nama nggak kita edit, nggak kita sensor, nggak kita apa. ya. Ini nggak boleh muncul, nggak ada. Di banyak wilayah kita tampilkan nama Pak Anies, nama Pak AHY, nama Mbak Puan sekalipun gitu loh, nama Ridwan Kamil, nama tokoh lokal, semua nama yang terekam ya kita laporkan. Artinya Mas Budi, kalau nanti dalam konstelasi politik, karena Pak Jokowi kan juga bilang, saya menunggu sikap dari partai politik lebih dan kurang begitu ya kemarin, kemudian tetap nama-nama yang disarankan oleh Musra ini disampaikan kan tetap akan dibisiki. Tapi kalau ada muncul nama baru, sedemikian muncul nama ini kemudian itu akan menjadi kesepakatan juga. Musra akan tegak lurus saja dengan Pak Jokowi. Ya, kalau Bisa Musra- jadi kan Pak AHY muncul dari cawapresnya Ganjar Pranowo, saya asal menyebut saja misalnya. Nah kalau kayak begitu? Nah, kalau kan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ditegaskan oleh Pak Presiden Joko Widodo juga bahwa ranah pencapresan dan pencawapresan Parpol. partai politik, silakan aja partai politik berunding, gitu loh. Tapi kan mengusulkan hasil yang kami rekam di publik, di masyarakat, begitu. Ya. Soal konfigurasinya siapa capres, siapa cawapres, kita nggak ikut-ikutan lah, itu urusan partai lah. Karena setiap partai kan punya inner logic sendiri, punya kepentingan sendiri dan juga bagaimana Ya, setiap artinya nama-nama yang kemarin diusulkan ke Pak Jokowi untuk disampaikan ke Parpol itu juga bukan mutlak harus begitu. Begitu maksudnya Mas Budi ya?
Enggak, kami merekam hasil musrah ini, merekam nama-nama capres dan cawapres, dan Ya. ya ini punya keyakinan juga bahwa nama-nama itu yang akan Oh, apa menjadi epicentrum dalam politik 2024 begitu. oke. Kita Saya, kembalikan kepada partai lah, koalisi partai ini seperti apa, ya, mau 4 paket, empat calon, mau 3 calon, mau 2 calon, silakan aja, yang pasti kan bukan calon tunggal begitu. ya. Saya sedikit mau menyoroti Mas Adi, bisikannya Pak Jokowi kepada partai politik itu nanti akan seberapa kuat nih kan? Kalau dari Mas Budi udah dititipkan, nah seberapa kuat nama-nama ini nanti akan sangat berpengaruh ketika yang menyampaikannya Pak Jokowi kepada partai politik, Mas Adi? Pastinya berpengaruh, Mas Bayu. Oh, Karena pun Jokowi ini adalah presiden yang saya kira juga punya insting politik yang bisa dipertanggungjawabkan dan cukup akurat. Ketika nama yang diusung oleh relawan Jokowi ini kan kalau mau jujur sebenarnya adalah anasir-anasir dari kepentingan politik ketiga partai politik besar yang saat ini menjadi pendukung utama Jokowi, Mas. Itu misalnya Jokowi itu hanya diasosiasikan mendukung Ganjar Pranowo. Karena Jokowi ini adalah kader PDIP, tapi kan dalam perkembangannya ketika Jokowi banyak dikritik gitu ya, banyak protes dari pendukung-pendukung pemerintah yang lain, mestinya Jokowi juga memberikan karpet merah gitu ya kepada calon-calon lain yang juga potensial untuk bisa maju. Ada Prabowo Subianto di situ, kemudian ada Pak Erlangga Hartarto, mengingat kedua orang ini adalah ketua umum partai yang memang suaranya cukup signifikan. Jadi tidak mengherankan kalau Jokowi sebenarnya ingin menampakkan wajahnya sebagai dalam tanda kutip sebagai negarawan, bahasanya Bung Herzaki itu, karena Jokowi tidak mau hanya diasosiasikan sebagai orang yang sibuk misalnya mendukung Ganjar Pranowo, makanya endorsement itu selalu muncul. Memang tidak secara eksplisit muncul dari Jokowi, tapi kan kita tahu relawan Jokowi ini berulang kali menyebut nama Erlangga itu, menyebut nama Prabowo Subianto. Jokowi sebenarnya ingin bilang ke banyak orang bahwa satu sisi Jokowi tidak bisa membantah bahwa PDIP itu harus tegak lurus dengan keputusan partainya yang harus mendukung Ganjar Pranowo. Tapi kan Jokowi juga tidak nyaman dengan inner circle kekuasaannya yang di mana elit-elit di dalamnya juga ingin maju. Prabowo itu punya potensi maju ya, apalagi sudah bikin poros. Begitupun dengan Erlangga Hartarto, ketua umum partai yang saat ini suara pileknya, kursinya itu nomor 2, Mas. ya. Jadi ini yang ingin dijelaskan kepada publik oleh Jokowi bahwa Jokowi sebenarnya mendukung siapapun orang-orang di internal kekuasaannya untuk bisa bertanding di 2024. Kalau itu yang terjadi, saya kira Jokowi akan happy ending. Jadi siapapun yang jadi presiden tidak terlampau pusing soal legacy politiknya di 2024. Pastinya akan dilanjutkan. Tapi beda ceritanya. Kalau ada poros perubahan maju, ada Anies Baswedan, ada Gerindra di situ, ini tentu tidak happy ending, Mas. Ini legacy yang saya kira memang harus dipertaruhkan bagi Jokowi. Kan itu kalau kita melihat secara umum. Makanya Jokowi itu menyebut begitu banyak nama, 3 orang gitu ya, ketua umum partai besar dan satu ada nama Ganjar Pranowo yang sudah diputuskan. Tentu bagi Jokowi inilah orang-orang yang diharapkan untuk bisa bertanding di 2024. Oke, akan lebih kecenderungannya ke arah sana sebagai kalau kita mau melihat Pak Jokowi ingin suksesinya diteruskan oleh siapa, kira-kira itu yang harus kita lihat. Apa yang kemarin diusulkan di Musrah. Nah, Mas Zaki, Mas Ahaye dan Anda sebetulnya juga beberapa analis mengatakan kenetralan dari seorang presiden. Anda mengapresiasi bahwa presiden tidak menyebutkan di dalam acara kemarin, tetapi apa yang betul-betul menjadi keprihatinan kalau saya menganggap Anda masih akan di koalisi perubahan, begitu ya? Sepanjang konsistensinya saya harus akui, nggak cuma di ngobrol kita yang pagi ini aja soalnya. Walaupun konstelasi dan tikungan itu berliku-liku begitu. Nah, apa concern Anda jika kan wajar juga sebenarnya seorang pemimpin ingin membuat ada legasinya yang belum selesai dan kemudian harus diteruskan. Pak Jokowi misalnya IKN dan lain-lain. Nah, hal ini membuat dia kemudian berharap kepemimpinan bisa dilakukan atau dilanjutkan oleh orang tertentu begitu. Apakah itu terlalu salah sehingga bikin rupa atau bagaimana Anda melihat concern Anda, kekhawatiran terhadap demokrasi kita? Mas Zaki? Ya, kalau kami melihatnya begini, sebenarnya Bapak Joko Widodo ini sebagai presiden tidak perlulah terlalu khawatir dan fokus pada figur atau sosok siapa seharusnya atau yang diinginkan oleh beliau untuk melanjutkan. Karena kita ini kan negara demokrasi, itu satu hal. Bukan negara kerajaan. Nah, kalau negara kerajaan itu udah sibuk-sibuk menimbang-nimbang siapa putra IKN dan lain-lain.
Nah, hal ini membuat dia kemudian berharap kepemimpinan bisa dilakukan atau dilanjutkan oleh orang tertentu begitu. Apakah itu terlalu salah sehingga bikin rupa atau bagaimana Anda melihat ada kawan? Ya, kalau kami melihatnya begini, sebenarnya Bapak Joko Widodo ini sebagai presiden tidak perlulah terlalu khawatir dan fokus pada figur atau sosok siapa seharusnya atau yang diinginkan oleh beliau untuk melanjutkan. Gitu. Karena kita ini kan negara demokrasi, itu satu hal. Bukan negara kerajaan. Nah, kalau negara kerajaan itu udah sibuk-sibuk menimbang-nimbang siapa putra mahkota selanjutnya. Itu satu hal gitu. Nama Yang kedua, koalisinya kali ya bikin khawatir, perubahan, semua nanti diubah katanya. perubahan itu ya, apakah benar kita dalam kehidupan ini tidak ingin ada perubahan? Ya, perubahan dan perbaikan ya pastilah berubah untuk baik gitu. Jangan perubahan malahan jadi lebih jelek kan enggak gitu. Jadi apa yang telah menjadi fondasi yang telah dicapai Pak Joko Widodo saat ini, ya tentunya itu kita jadikan fondasi untuk bisa jadi lebih baik lagi. Nah, tinggal masalah perbedaan, kami ada misalnya prioritas gitu. Prioritas seperti apa yang akan kita kedepankan nantinya. Kan ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Mas Ahaye, misalnya kita bicara mengenai penegakan hukum, kita bicara mengenai demokrasi, kita bicara mengenai ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kan ada cara pandang nih yang berbeda di sini gitu dalam konteks misalnya apakah kalau di era Pak SBY kan fokus jalan nasional, jalan negara, jalan provinsi yang semua bisa menikmati. Itu panjangnya luar biasa sampai lebih dari 100.000 yang dibangun. Ya sedangkan Pak Joko Widodo misalnya fokusnya di jalan tol, ya jalan berbayar gitu kan. Tapi lagi-lagi kan ini masalah prioritas. Nah, kalau kami melihatnya begini, sebenarnya kalau Pak Joko Widodo menginginkan seperti apa ke depannya, itu beliau bisa kalau dalam konteks negara demokrasi ya bangunan sistem ini yang dikedepankan oleh beliau. Ada kalau era Pak SBY kan ada MP3EI. Ya kan ada master plan-nya seperti itu yang menjadi fondasi buat selanjutnya. Lalu kita bicara mengenai ada undang-undang. Ya namanya undang-undang ini kan akan kita laksanakan. Kalau tadi membahas mengenai IKN. IKN itu kan ada undang-undangnya. Tetapi kami juga ada catatan kritis, ada 5 hal yang kami berikan terkait dengan IKN. Apakah berlanjut atau tidak berlanjut? Loh, ini undang-undang menjadi suatu amanah. Ya kan, menjadi suatu amanah tentunya kita akan cermati kembali. Kalau memang keuangan negara sangat memungkinkan untuk melakukan itu, ya kita akan istilahnya itu kita akan lakukan juga gitu. Tinggal prioritasnya apakah ini di tahun pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Nah ini kan lagi-lagi masalah prioritas gitu. Jadi sebenarnya kok kami lihat dari Pak Joko Widodo, legacy yang harusnya beliau tinggalkan, tinggal 1,5 tahun ini, bagaimana agar pemilu 2024 bisa berjalan dengan demokratis, jujur dan adil. Bagaimana legasi yang sama sudah ditinggalkan oleh Bapak SBY. Legasi yang sama sudah ditinggalkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya harapan kami, Pak Joko Widodo bisa melanjutkan tradisi baik ini, legasi baik ini. Janganlah mohon maaf sekali. Janganlah beliau kemudian terjebak oleh bisikan-bisikan orang yang di sekelilingnya yang tidak berpengalaman di demokrasi gitu. Ya, yang tidak pernah menunjukkan jejak rekam yang positif dalam demokrasi. Kalau beliau katakan, aduh Pak SBY kan ini kan dari Demokrat, beda ini kubu katanya, secara politik katanya. Ya udah, ikuti aja Ibu Mega. Ibu Mega juga telah menunjukkan teladan yang luar biasa ke 2004 lalu. Gitu, seperti apa beliau berjuang, bertanding secara fair dengan Pak SBY. Ya kita udah jelas itu fair. Karena kalau tidak fair, nggak mungkin Pak SBY bisa mendapatkan kemenangan dalam kursi yang hanya 10%, kursi pendukungnya ya gitu. Waktu itu kan dari partainya, tetapi kemudian Bu Mega punya istilahnya itu semangat agar bagaimana menjaga demokrasi Indonesia dan melaksanakan Pilpres langsung pertama kali. Nah, itu prestasi Bu Mega itu. Kami meskipun beda, mohon maaf ya, beda spektrum dengan Bu Mega gitu ya, beda kubu, tapi kami harus apresiasi bagaimana sumbangan beliau di 2004 terhadap demokrasi. Dan Pak SBY juga luar biasa loh 2014. Besannya yang maju. Tapi ketika deklarasi Prabowo Hatta yang dikirim bukan beliau tidak hadir karena beliau meskipun ketua umum Partai Demokrat, beliau masih sadar dan ingat saya ini presiden. Kalau saya datang bisa memberikan pesan politik yang berbeda. Saya tidak ingin ada istilahnya ketidaknetralan. Beliau memilih menjadi seorang negarawan. Nah harapan itu yang kita inginkan bisa terjadi juga pada sosok seorang Joko Widodo. Gitu. Baik. Singkat-singkat. Saya sudah terdesak oleh waktu, Mas Budi. Banyak orang mengatakan ini masih, kalaupun sudah lebih halus begitu, masih ada cawe-cawe Pak Jokowi dengan ngumpulnya musra kemarin dan ada nama-nama yang muncul di sana. Singkat dari Anda, komentar mengenai ini, Mas Budi. Yang pasti Pak Jokowi kan menghindari tadi politik praktis yang berlebihan. Tetapi
bahwa sebagai insan politik Pak Jokowi juga ingin punya concern tertentu, ya pastilah gitu loh. Dan kami juga sebagai relawan Pak Jokowi juga ingin memastikan bahwa apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi dalam 8,5 tahun ini bisa terus bertumbuh, terus maju. Jadi kita, ini Indonesia terus maju lah buat kami. Jangan mundur, jangan jalan di tempat. Karena kan tantangan kita ke depan jauh lebih strategis dan lebih krusial. Bahwa di tahun 2038 itu Indonesia akan menghadapi masa-masa penentuan apakah kita bisa menjadi negara maju atau tetap terjebak dalam middle income trap. Itu kan pertaruhan buat kita semua sebagai bangsa, sebagai warga bangsa gitu loh. Jadi demokrasi atau Pilpres 2024 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan kita tentang masa depan bangsa ini ke depan. Karena saya selalu pakai kata fokus kita ke depan, fokus ke depan. Nah, itu concernnya ya, oke. Ini menentukan bagi nasib negara kita menjadi negara maju atau tidak, begitu loh. Baik, kita dapat poinnya. Mas Adi, singkat, nama-nama yang muncul dari Musra kemarin, Ganjar Pranowo sudah pasti maju menjadi salah satu bakal calon presiden. Nama-nama lain di Capres maupun Cawapres, menurut Anda ini memang nama-nama yang 80-90% memang akan muncul di Pilpres 2024 menurut Anda, singkat? Ya, saya kira 70% nama-nama di luar Ganjar itu potensial untuk bisa mendapatkan tiket pencapresan. Meski tentu akan terjadi kocok ulang soal siapa temannya yang akan bergandengan nanti, Mas. Bisa kocok ulang partai dan bisa kocok ulang soal siapa yang akan menjadi cawapres. Karena saya melihat pergerakannya cukup luar biasa ya. Dulu kita tidak pernah membayangkan ada komunikasi antar partai pendukung kubu pemerintah, kubu oposisi. Tapi belakangan ini mereka saling puji, saling nyaman, dan saling berbalas pantun. Itu menunjukkan bahwa apapun di detik-detik akhir itu sangat memungkinkan. Kalau melihat Pilpres 2019, 2014, 2009, dan 2004, kecenderungan politik kita itu adalah politik last minute. Saat ini semuanya bagian dari bunga-bunga dan kembang-kembang demokrasi yang secara total bisa berubah secara signifikan. Oke, ya, termasuk pagi hari ini Bang Zaky sama Mas Budi ngobrol santai, kita enak dengernya. Ini juga tanda-tanda pantun-pantun bunga kembang apapun untuk demokrasi kita yang lebih baik. Terima kasih untuk diskusinya pagi hari ini. Bang Zaky, Mas Adi, Mas Budi, ketemu lagi. Selamat pagi. Terima kasih. Salam sehat. Ya, saudara, kami masih akan kembali untuk Anda setelah